Halo, nama saya Bima. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan luar biasa untuk bekerja sama dengan dosen saya dalam sebuah proyek penelitian di Surabaya. Kami merencanakan untuk tinggal selama 10 hari di sana. 8 hari pertama dihabiskan untuk melakukan percobaan, sementara 2 hari terakhir untuk perjalanan pulang pergi. Kami memutuskan untuk menginap di sebuah hotel di Surabaya yang lokasinya cukup strategis. Tidak terlalu jauh dari lokasi penelitian kami, sebuah perumahan dekat salah satu sungai besar di kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sampah terhadap perilaku masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Hari pertama di Surabaya kami habiskan dengan beres-beres di hotel, menata barang-barang, dan menyiapkan segala sesuatu untuk penelitian. Kami terdiri dari 4 orang, 2 pria dan 2 wanita. Saya dan teman-teman pria saya menginap di satu kamar, sedangkan teman-teman wanita saya di kamar yang lain. Suasana hotel saat itu cukup ramai, meski tak seramai hotel-hotel di Jakarta yang bisa memiliki belasan lantai. Hotel ini hanya memiliki 5 lantai, dan kamar kami berada di lantai 2, di ujung koridor. Kami berempat ditemani dosen kami yang sebelumnya sudah melakukan survei awal di lokasi penelitian. Jadi kami sudah cukup mengenal lingkungan sekitar dan orang-orangnya. Dosen kami lebih memilih kami menginap di hotel daripada di rumah warga agar kami lebih nyaman. Keesokan harinya, kami memulai pengambilan sampel pertama dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Capek sekali, karena kami harus mencari dan menimbang sampah seberat 100 kg. Setelah pulang ke hotel, kami benar-benar lelah, bau, dan berkeringat. Kami langsung tidur nyenyak hingga pagi hari berikutnya. Di hari kedua, rutinitas kami sama seperti hari pertama, dan kami kembali ke hotel dengan tubuh yang letih. Namun, ada satu hal yang terus-menerus terlintas di pikiran saya setiap hari. Ilalang yang banyak di sekitar hotel, serta gudang-gudang besar yang tidak saya ketahui fungsinya. Awalnya, saya tidak berani menanyakannya kepada siapapun. Meskipun kami dititipi seorang anak karang taruna yang bernama Radit untuk membantu kami selama penelitian. Hari ketiga, anehnya saya tidak merasa ngantuk setelah pulang dari mengambil sampel. Badan saya sudah mulai terbiasa dengan aktivitas tersebut. Setelah makan malam, saya membuka laptop untuk mengolah data. Sementara teman-teman saya sudah mulai tidur. Saya merasa ada yang aneh, seperti ada yang mengawasi. Namun, saya hanya berusaha mengabaikannya. Suatu malam, saya meminta Munib untuk mengambil susu di kamar saya. Saya memberikan kunci kamar kepadanya dan dia pergi sendiri. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan wajah pucat dan berlari ketakutan. Saya sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres, tetapi teman-teman saya yang lain terkejut. Munib bercerita bahwa saat dia mengambil susu dari kulkas, dia melihat sosok besar berdiri di pintu kamar yang masih terbuka. Sosok itu adalah genderuwo hitam yang biasanya hanya saya lihat saat tidur. Tetapi kali ini wajahnya marah dengan mata merah melotot. Munib langsung berlari ketakutan. Kami semua mulai merasa ketakutan. Kami mengunci pintu kamar dan mencoba menenangkan diri dengan bermain kartu. Namun, ketukan di pintu mulai terdengar. Awalnya kami berpikir itu mungkin petugas kebersihan. Tetapi saat kami mengintip melalui lubang pintu, tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu terus berlanjut, membuat suasana semakin mencekam. Saya mencoba mengalihkan perhatian teman-teman dengan menyalakan TV dan mengajak mereka ngobrol. Namun, ketukan di pintu tetap berlanjut. Akhirnya, saya memutuskan untuk menceritakan kejadian yang dialami Munib saat bermain ayunan di dekat sungai. Saya menjelaskan bahwa saat maghrib, sebaiknya kita tidak melakukan kegiatan yang bisa mengundang makhluk halus. Setelah cerita itu, ketukan di tembok belakang kepala tempat tidur mulai terdengar. Kami mencoba mencari tahu sumber suara itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Suasana semakin mencekam, dan salah satu teman perempuan saya tidak mau tidur di kamar sebelah. Saya memutuskan untuk mengajak mereka semua tidur bersama di satu kamar. Saya mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa kita sebagai manusia memiliki keistimewaan lebih daripada makhluk halus. Saat kami keluar dari kamar, saya melihat sosok kuntilanak berdarah-darah yang menyeringai menakutkan. Namun,
Saya tetap berusaha tenang dan mengajak teman-teman untuk tidur bersama. Malam itu, saya bermimpi didatangi genderuwo yang marah. Dia seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa kami telah melanggar wilayahnya. Keesokan harinya, kami beraktivitas seperti biasa, meskipun kejadian horor terus berlanjut. Setiap kali melewati koridor hotel, saya sering melihat bayangan hitam yang mengikuti kami. Saya mulai mencari tahu sejarah hotel tersebut. Ternyata hotel ini dulunya adalah bagian dari pabrik tekstil yang mengalami kebangkrutan. Pabrik tersebut terkenal suka meminta tumbal, dan banyak kejadian horor yang terjadi di sana. Setelah pabrik bangkrut, gedung-gedung besar di belakang hotel dijadikan gudang penyimpanan, sementara bagian depan pabrik diubah menjadi hotel. Setelah mengetahui sejarah tersebut, saya semakin yakin bahwa kejadian-kejadian horor yang kami alami berkaitan dengan masa lalu tempat ini. Setelah mengetahui sejarah hotel dan pabrik tekstil di belakangnya, saya merasa penasaran dan memutuskan untuk menelusuri area tersebut pada malam hari. Saya berjalan pelan-pelan menuju gedung-gedung besar yang dulunya merupakan bagian dari pabrik. Teman-teman saya tidak berani ikut, jadi mereka hanya melihat dari lobi hotel. Saat berjalan, saya melihat gedung-gedung besar yang tampak aneh dalam siluet malam. Salah satu gedung berbentuk seperti orang gendut yang sedang duduk jongkok. Saya memicingkan mata untuk melihat lebih jelas, tetapi tetap tidak bisa memastikan apa itu. Akhirnya, saya kembali ke hotel dan menceritakan apa yang saya lihat kepada teman-teman. Malam itu, saya bermimpi didatangi oleh sosok hantu besar dengan taring panjang. Dia berbicara dalam bahasa Sunda yang tidak saya mengerti, tetapi intinya dia marah karena saya telah menantangnya. Saya merasa sangat takut dan meminta maaf dalam mimpi tersebut. Keesokan paginya, saya memeriksa area di sekitar gedung yang saya lihat semalam, dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Hari ke-6, saya kembali menelusuri area tersebut untuk memastikan apakah siluet itu masih ada. Kali ini, tidak ada siluet yang terlihat. Namun, saat saya berjalan kembali ke hotel, saya mendengar suara aneh seperti benda menggelinding di jalan. Saya mencari sumber suara tersebut dan melihat kepala manusia menggelinding ke arah selokan. Saya sangat ketakutan dan segera kembali ke hotel. Saat makan malam, saya dan teman-teman berjalan melewati jalan masuk hotel yang banyak pohon palem besar. Bau amis yang sangat menyengat tercium di sana. Saya melihat sosok wanita hamil dengan darah mengalir dari pahanya. Saya tidak menceritakan hal ini kepada teman-teman, karena takut mereka akan semakin ketakutan. Setelah mengetahui sejarah jalan di depan hotel yang sering terjadi kecelakaan dan hal-hal tidak senonoh, saya semakin sering melihat penampakan di sepanjang jalan tersebut. Setiap kali pulang dari mengambil sampel, saya melihat bayangan-bayangan orang yang meninggal di area itu. Meskipun kejadian horor terus berlanjut, saya dan teman-teman tetap menyelesaikan penelitian kami. Kami mengumpulkan sampah dari warga, memisahkannya sesuai kategori, dan menghitung beratnya. Sampah-sampah yang paling menggelikan adalah pembalut bekas, popok bayi, dan makanan busuk yang penuh belatung. Setelah 10 hari menginap di hotel tersebut, kami akhirnya pulang dengan selamat. Meskipun banyak kejadian horor yang kami alami, kami berhasil menyelesaikan penelitian kami dengan baik. Pengalaman ini membuat saya semakin yakin dan percaya dengan kebesaran Sang Pencipta.